Pemerintah mengeluarkan minuman keras atau miras dari daftar negatif investasi. Dalam aturan baru tersebut, memungkinkan masuknya investasi miras di sejumlah daerah yang telah ditentukan di Indonesia. Keputusan melegalkan investasi miras membuat sejumlah daerah menolak kebijakan tersebut. Seperti di Bandung, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut karena dianggap merugikan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menolak rencana pemerintah yang melegalkan investasi minuman keras di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut MUI Jabar, keputusan melegalkan investasi tersebut dianggap bertentangan dengan kaidah agama. Selain itu, keputusan pemerintah mengizinkan investasi dianggap hanya menguntungkan pebisnis saja dan lebih banyak merugikan bagi masyarakat. Kita mempertanyakan mau dibawa kemana gitu bangsa ini gitu ya, karena di saat situasi kesulitan seperti ini tiba-tiba nanti miras itu dibebaskan gitu ya, itu kan pastilah akan bebas itu peredarannya nanti kalau Perpres ini dilaksanakan ya. Nah kalau sudah peredarannya bebas begitu ya, saya tidak bisa menggambarkan akan seperti apa nanti masyarakat gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu ya kami mendukunglah keputusan MUI Pusat ya. Ini demi kemaslahatan bangsa dan negara kita gitu. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Akuviarta Kartabi menilai, Perpres terkait investasi miras memang menguntungkan jika dilihat dari sisi bisnis. Kehadiran Perpres tersebut diharapkan dapat mengundang investor, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi daerah yang telah ditunjuk dan membuka peluang ekspor. Namun pemerintah tentunya harus melihat dampak lain yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Tetapi juga perlu dilihat dari ongkos secara ekonomi. Kenapa? Karena miras ini kan men-trigger berbagai hal ya. Misalkan persoalan terkait kriminalitas, masalah-masalah sosial dan sebagainya. Ini yang kita khawatirkan. Dan kalau kita melihat beberapa provinsi juga seperti Papua, mereka sudah mengeluarkan perda anti miras gitu. Justru ingin mengurangi kan begitu. Begitu juga secara internasional himbauan-himbauan berkaitan dengan bagaimana dampak miras ini terhadap ya perilaku personal, perilaku masyarakat, dan tentu itu juga harus dihitung secara ekonomi. Itu baru kita bicara dampak secara global gitu ya, secara makro gitu ya. Nah, tentu saya kira kita harus bicara lebih spesifik juga bagaimana peredarannya, kemudian jangkauannya, kemudian juga siapa yang bisa mengkonsumsi dan siapa yang tidak kan gitu. Ini juga perlu dipertimbangkan secara lebih detail. Pengamat kebijakan publik yang juga Rektor Universitas Widyatama Bandung, Opsatar Sinaga menilai, kebijakan yang diambil pemerintah sebelumnya pasti telah melalui sejumlah kajian dan riset sebelum dituangkan ke dalam peraturan resmi. Menurut Opsatar, Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait izin investasi miras diduga muncul dari aspirasi daerah maupun pelaku usaha di daerah tersebut yang diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Namun jika terjadi penolakan dari berbagai pihak, Opsatar menilai sebaiknya Presiden membuka ruang untuk menerima masukan agar seluruh aspirasi masyarakat bisa terserap. Karena ini kita punya lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain-lain, Presiden bisa saja melakukan dialog atau menerima masukan yang asumsinya kebijakan itu tetap ada dan dilakukan revisi yang lebih bisa diterima. Paling tidak itu kan bukan Al-Quran, bukan Alkitab, jadi bisa dirubah menurut keputusan Presiden. Bagi Perpres itu tidak perlu meminta izin DPR. Berarti Perpres itu bisa dilakukan perubahan yang isinya akan mengarah pada kepentingan, ya itulah gunanya ada MUI, kepentingan umat. Mengutip dari cnnindonesia.com, Presiden Joko Widodo dikabarkan mencabut peraturan Presiden terkait investasi miras. Hal ini dilakukan usai Presiden Joko Widodo mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti MUI, NU, dan organisasi masyarakat lainnya. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.